Nih, 50 juta dapat apa nih? Dapat mobil cuan nih. Kita langsung coba cek. Teman lagi nyari mobil keluarga harga 40 jutaan. Di depan kita nih kita ini ada Honda Brio Satya tipe E ya, manual transmission 2015 nih guys. Eksterior interior sudah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel D21. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Smartbeat, teman-teman. Ini adalah Wuling Convero DVVT yang standar ya, 1500 cc tahun 2019, manual transmission. Ini odometernya udah di 190 ribuan, jadi ini ex operasional PT pastinya. Eksteriornya katanya C interior C mesin C, di open di 45 juta rupiah. Seperti apa kondisinya kita langsung coba screening aja. 2019 sih kondisinya sih masih harusnya oke ya, tapi ini ex operasional PT. Velg pastinya kaleng karena ini tipe yang standar. Kondisi bannya ya kurang lebih sekitar 30-40%. Banyak water spotting di bagian bodinya. Nut-nutnya sih masih terbilang cukup presisi. Ini ada beberapa baret yang harus di repair dan di repaint lagi. Ini kondisinya sih banyak baret ya, Pak. Wajar pemakaian operasional PT. Sini power window ya sudah semuanya nih. Terus di bagian setirnya dilapisi kulit, dilapisin kayak gini nih. Cuman kalau kita lihat tekstur kulitnya ya masih lumayan lah, karena ini dilapisi seperti ini ya. Ada 190 ribuan. Head unit masih bawaan. AC belum tahu nyala apa enggak. Sarung joknya ini masih oke ya, trim bawaan pabriknya agak kusam. Kita lihat di bagian bawahnya. Nah, bagian bawahnya sih korosi biasa ya, pemakaian rutin. Di bagian bawah joknya ya ini juga masih aman-aman aja sih. Jadi kayaknya belum ada kena banjir. Kita ngarah ke belakangnya nih guys. Mobil 40 jutaan. Stop lamp sih kiri kanan masih oke ya. Belum ada sensor parkir, ada tambahan N-bar di bagian belakang, jadi agak lebih sangar lagi. Sebelah sisi kirinya juga masih cukup apik nih guys. Jadi ya 2019 ex operasional PT, masih kondisi wajar ya. Terus di sini nih ada yang beberapa yang harus di repaint juga nih dan di repair. Ini bekas keserempet sebelah kiri belakang nih, bagian bawah. Tapi bagian lisplang masih aman. Ini butuh di repair nih guys. Nah, ini dia nih guys, kalau emang teman-teman lagi nyari mobil keluarga harga 40 jutaan, di depan kita nih ada Wuling Convero standar 1500 cc manual transmission. Di open di 45 juta rupiah aja nih. Kalau emang teman-teman estimasinya masuk, buruan langsung cek di Balai Lelang yang ada di deskripsi video gue ini. Di depan kita ada mobil 70 jutaan. Ini adalah Suzuki Carry 2016 manual transmission, eksterior C interior C mesin C, odometer di 74 ribuan. Pajak mati di bulan 8 2022. Ini di open di 74 juta rupiah. Kondisinya masih serba C. Masih terlihat cukup apik sih. Nih teman-teman juga bisa lihat ya, baknya pun juga sudah diplingkot nih kayak gini nih. Nah, warnanya agak-agak kehijauannya ini biru ya. Biru apa hijau nih? Nah, terus kalau untuk di bagian belakangnya sih kayaknya masih aman. Nah, ini di bagian sisi sebelah kanannya ya teman-teman bisa lihat masih cukup apik sih. Headlamp juga masih oke. Interior gimana nih? Nah, ini di bagian interior ya kusam ya, tapi di bagian bawah sih masih oke. Nah, ini di cluster meter sudah ada MID ya. Odometernya 70 ribuan. Setir sih masih cukup oke ya. Jadi masih terbilang worth nih. Harga 70 jutaan sih kalau harga dasar oke ya. Nah, ini kalau emang teman-teman tertarik nih Suzuki Carry 1500 cc 2016 ya, masih serba cukup sih kalau menurut gua. Ini di open di harga 74 juta rupiah. Kalau estimasinya teman-teman masuk, buruan langsung cek di deskripsi video ini. Next ke sebelahnya nih mobil 50 juta. Biasanya nanya nih, 50 juta dapat apa nih? Dapat mobil cuan nih. Kita langsung coba cek. Mobil cuan di depan kita ini adalah New Carry pickup 1500 cc ya. Ini tahun 2019. Eksterior B, interior B, mesin B. Odometer 24 ribuan. Pajaknya mati bulan 5 2021. Nih jadi bisa buka ke samping kiri, kanan, dan belakang. Masih oke. Masih cukup mulus ya. Belum ada bekas-bekas repaint loh. Ini ada beberapa baret-baret pemakaian. Ini ban sih masih oke ya, velgnya kaleng. Headlamp cukup lah kalau menurut gua. Ini hanya kusam, jadi butuh dicuci lagi lah, nggak usah dipoles. Ini kan mobil cuan ya, mobil operasional. Masih oke lah menurut gua nih. Coba interiornya seperti apa. Nah, ini kondisi di bagian interior. Head unitnya belum ada ya, bawaan dari pabrikan. Terus ini juga bukannya AC, masih yang FD biasa. Nih bagian cluster meternya. Dalemannya sih masih cukup lah ya, agak sedikit apek tapi nggak terlalu apek ya, jadi butuh di salonnya. Namanya mobil operasional, jadi ya cukup diwajarkan.
Nah ini nih teman-teman nih, ada mobil cuan 50 jutaan Suzuki New Carry pickup ya, ini yang FD 2019. Di open di harga 50 juta doang nih guys. 50 juta teman-teman bisa kesempatan dapat mobil cuan di depan kita nih. Silver masih oke. Nah, ada Terios. Kita coba cek nih Teriosnya. Teriosnya ternyata tipe X, guys. Dan ini adalah kondisi yang manual transmission. Ini tahun 2019. Eksterior B, interior B, mesinnya di C. Odometernya di 30 ribuan dengan kondisi pajak mati di bulan 8 2021. Ini di opennya di 150 juta. 150 juta dapat mobil kayaknya masih oke nih. Oke, ini 150 juta dapat mobil, masih apik mesinnya. Bullhead juga masih oke. Nah, ini masih bawaan semua ya. Silen-silennya juga masih bawaan. Jadi masih cukup apik kalau menurut gua. Nah, ini kalau kita lihat headlamp pun juga masih apik. Velg nih juga masih bawaan pabrikannya dengan kondisi ban juga masih sekitar 50-40% nih. Masih presisi ya nat-natnya. Sedikit yuk kita intip di bagian interiornya. Nah, di bagian interiornya sih masih cukup oke. Head unit juga sudah monitor double din. Ini adalah konsol tengahnya, itu juga masih ada remote ya dari head unit. Nah, ini bagian interiornya pun juga AC-nya ya sudah digital. Plafon masih oke. Kalau kita lihat 7 seater masih cukup baik. Ini juga masih oke ya, tekstur di bagian kulitnya tuh teman-teman masih bisa lihat, masih apik sih kalau menurut gue. Cuman butuh di salon-salon sedikit lah, dicuci steam aja nih. Nah, ini adalah kondisi di bagian belakang. Ada 2 titik sensor parkir, masih apik lah, ini nodap ya, tipe X VVTi. Ini bagian sisi samping sebelah kirinya masih cukup oke lah. 150 juta nih masih oke. Ya masih cukup worth it lah 2019. Nah, ini kalau teman-teman tertarik nih, ada Terios X ya, manual transmission tahun 2019. Ini di open di harga 150 juta rupiah. Masih cukup apik ya. Next ke sebelahnya nih ada Grand Max. Kita coba cek dulu nih, Grand Max katanya masih serba cukup. Nah, di depan kita nih Grand Max yang minibus ya 2011. Manual transmission pastinya, eksterior C, interior C, mesin C. Odometer di 340 ribuan wajar. Ex operasional PT. Pajak mati di bulan 2 2022, harganya di open di 72 juta rupiah. Kita coba sedikit cek dulu nih catatannya ada apa aja. Bodinya udah pasti baret, kalau kita lihat knalpot sudah gantian. Nah, ini cover dereknya atau yang biasa buat towing itu nggak ada. Kalau di bagian mesin sih kayaknya belum ada catatan berarti ya. Jadi mesin juga masih cukup Daihatsu Grand Max nih. Nah, ini kondisinya ya apa adanya ya, ada beberapa baret-baret pemakaian. Velg sih masih bawaan dari Daihatsu. Kondisi ban kurang lebih 40-50%. Catnya juga sudah ada kusam, sudah ada roof rack ya di atasnya tuh. Ini catnya juga sudah, ya sayang nih, sudah ngelotok. Jadi pernisnya sudah hilang, ditambahkan lagi sama spion tanduk di sini, agak keren sih. Sayang udah ada kusam aja. Headlamp pun juga kusam. Grand Max ya nggak ada fog lamp. Ini bagian sisi kirinya ya kurang presisi juga ya kayaknya nih. Oh, ini udah juga bekas cat semuanya. Spionnya masih spion manual biasa. Baret-baret pemakaian ya wajar ya. Tuh baret-baretnya lumayan banyak tuh sampai ke quarter bawah. Coba yuk interior. Sayang nih karetnya udah copot guys. Nah, masih manual ya kacanya. Setir udah ya pasti udah menipis ya, odometernya udah tinggi banget. Plafon kotor banget tuh. Ini kayaknya mobilnya jadi mobil angkutan ya. Interiornya sih apa adanya begini ya. Ini sebenarnya yang AC, tapi nggak tahu AC-nya masih nyala apa enggak. Head unitnya masih single din. Oke, ngarah ke belakang nih yang Grand Max tipe D, bukanya ke samping ya kalau pintu belakang. Ini udah pecah nih stop lampnya, sayang banget. Nggak ada sensor parkir sih pastinya. Ini yang hilang tutup towing belakang ya, atau yang tutup dereknya. Oh, sama nih sebelah kirinya stop lampnya juga pecah. Wah, bagian belakang agak keras pintunya, karetnya udah getas. Ini bagian belakang, joknya masih cukup lengkap ya, walaupun yang di belakang nih beda joknya, udah gantian. Nah, ini juga baret-baret pemakaian agak banyak tuh, juga penyok harus di repair, udah berkarat juga dan mendekati keropos. Ya harus body repair lah paling nggak nih. Nah, ini kalau teman-teman tertarik nih minibus ya yang nggak butuh kir, di depan kita nih ada Daihatsu Grand Max yang tipe D. Ini di open di harga 72 juta rupiah, masih serba C. Ini ada Nissan Grand Livina nih 105 juta. Nissan Grand Livina SV nih guys, tahun 2017. Eksterior C, interior C, mesin C. Wah, ini ex operasional karena odometer udah di 160 ribuan. Pajak mati bulan 7 2023. Di open di harga 105 juta rupiah. Belum ada catatan yang berarti, masih serba cukup. Ya kondisi sih masih apa adanya dan masih cukup oke ya. Kayaknya lagi dibuka.
Ya sekalian aja kita cek. Nah ini kondisi bagian mesinnya ya masih cukup lah ya kalau menurut gua. Mesinnya butuh di maintain lagi lah. Kalau untuk di bagian silennya sih masih cukup ya, walaupun sudah X-repaint. Nah kalau kita lihat di bagian headlamp masih oke. Tipe SV belum ada fog lamp. Velg sudah OEM bawaan Nissan dengan kondisi ban ya kurang lebih 30%-an. Plastik ya belum sewarna dengan bodi atau belum chrome untuk di handle pintu luarnya. Nut-nutnya sih masih cukup presisi. Coba interior yuk. Oke, di bagian interior seperti ini ya. Ya sudah kusam apa adanya. Plafon masih cukup lah. Seatnya masih 7-seater, masih lengkap. Head unit sudah monitor double din. Ya kondisi apa adanya. 100 ribuan. Cuman tekstur setirnya masih cukup baik. Sudah power window. Belum ada X-laka X banjir yang berat. Ini adalah bagian sisi belakang. Ya, stop lamp juga masih oke. Belum ada sensor parkir sama sekali ya di sini. Lalu di bagian sisi sebelah kiri mobil juga ya apa adanya, tapi masih aman lah. Bagian atas catnya pun juga masih oke. Ini teman-teman kalau tertarik dengan Nissan Livina SV ya, tahun 2017 X operasional PT, ini di open di harga 105 juta rupiah. Buruan teman-teman langsung cek di deskripsi video gue ini. Oke, selanjutnya nih ada Etios Falco nih guys, tipe G 2016, manual transmission, pajak mati di bulan 2 2020, exterior C interior C mesin C, di open di 85 juta rupiah. Kondisinya masih serba C seperti ini nih. Ada body kit ya, kiri kanan depan belakang. Catnya sih sudah full repaint. Tuh ya kelihatan banget nih kalau bagian catnya sudah di repaint banget. Ini bagian stop lamp belakang sen nih, tuh ini sudah pecah. Nah belakangnya ada 2 titik sensor parkir, ada penyok nitik juga ya di bagian belakang. Nah, ini sisanya sih masih cukup lah untuk stop lamp sebelah kanan. Ya kusam aja ya di bagian eksteriornya nih kalau emang teman-teman lihat. Kita coba cek dulu nih di bagian interior sedikit. Ya ini orange begini di bagian dalam. 80 jutaan nih teman-teman mendapatkan unit seperti ini nih, Etios tipe G ya. Ini yang hatchback. Yang viral kan sempat itu Etios sedan yang biasanya buat taksi ya. Ini sudah elektrik ya di bagian mirrornya walaupun belum retract. Head unitnya sudah double din walaupun belum monitor. Masih cukup oke sih di bagian interior ya. Velg juga masih OEM, kondisi ban ya 30%-an. Sedikit ya kita angkat dulu nih kapnya, mumpung dibuka. Nah ini adalah kondisi bagian mesin. Untuk di bullhead, afron sih sekilas ya ini aman. Mesin juga masih cukup aman sih, masih kering. Ya ini ada beberapa bekas repair ya, nyundul bagian depan, jadi kapnya juga di repair. Kalau emang teman-teman tertarik nih Etios tipe G manual transmission 2016, ini kondisinya masih serba cukup ya, harga 85 juta rupiah. Buruan nih teman-teman langsung cek di deskripsi. Teman-teman di depan kita nih ada Brio Satya E nih 2015 manual transmission, pajak mati ya di bulan 3 2022. Eksteriornya nih masuk ke kategori C interior C mesin C, di open di 67 juta rupiah. Seperti apa? Kita screening dulu. Ini kalau kita cek di bagian depannya sudah ada beberapa yang bekas repaint ya. Kita cek nih agak kurang sedikit presisi ya tuh. Terus kalau untuk di bagian panel pintunya, nah ini ada bekas spet, nih masih kaleng, nih bekas repaint nih guys, jadi kelihatan beda ya belang tuh. Terus kaca belakangnya ini nggak ketutup. Kita cek ke belakangnya ada spoiler, wiper sama spoiler masih oke, 2 titik sensor parkir, stop lamp masih oke. Nah sisi bagian sebelah kirinya ini ada beberapa bekas repaint ya. Nah ini masih kalengan nih pintu belakang, ini sudah repaint. Terus di bagian kirinya ada penyok nitik ya, lispang sih masih aman. Ini nah masih kaleng sedikit spet ya ada di sini. Oke, langsung kita cek di bagian interiornya nih kayak apa. Oke, sudah power window pastinya. Setir, nah ini sudah agak rusak ya. Kayaknya ini udah lebih dari 100 ribuan. Tuh, ini juga sudah begini nih, tuas persneling. Ini juga sama ya, lebih dari 100 ribuan. Head unit sudah audio bank. Monitor ya. Terus kita cek di bagian bawah coba. Oke, bagian bawah sip, masih aman ya. Nah ini bagian bawah kursi, tulangannya masih aman, jadi belum ada indikasi banjir. Oke, velg tuh juga masih bawaan dari Hondanya ya. Terus kondisi bannya sih masih oke sih, sekitar 50-60%-an. Ada beberapa bekas perbaikan sih, cuman nggak terlalu banyak, dan beberapa cat yang agak belang sih kalau menurut gua. Di depan kita ini ada Honda Brio Satya tipe E ya, manual transmission 2015 nih guys. Eksterior interior sudah kita kelilingin, jadi bekas perbaikannya hanya sedikit aja. Ini di open di 67 juta rupiah. Kalau teman-teman estimasinya masuk, langsung cek di deskripsi video gue ini guys.
Nah oke teman-teman, sekian aja nih untuk informasi lelang dari Balai Lelang Smartbit pada siang kali ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Gue Dozo21 undur diri, gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video Dozo21 selanjutnya. Bye.